Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Naili Fitri Rahmawati dengan NIM 2010-2081. Kemudian ada Nihlatul Hasanah dengan NIM 2010-2092, dan yang terakhir ada Bangi Dwi Absyah dengan NIM 2010-2116. Di sini kami akan mempresentasikan laporan tugas besar dasar mikro pengendali mengenai sistem pendeteksi kebakaran dengan menggunakan sensor suhu dan sensor gas. Sistem pendeteksi ini adalah sebuah sistem keamanan terintegrasi yang secara otomatis memberikan informasi keadaan dari suatu peristiwa atau kondisi yang dapat diaplikasikan pada perumahan, perkantoran, kampus, atau instansi yang membutuhkan. Kebakaran merupakan suatu kelalaian atau kesalahan yang diakibatkan oleh manusia yang disebabkan oleh beberapa faktor. Sistem ini dibangun untuk dapat mencegah terjadinya kebakaran yang meluas dan mengindikasi kebakaran sejak dini dengan mencari keberadaan api, gas, dan menampilkannya pada sebuah LCD dan akan memberikan informasi kepada pemilik ruangan. Untuk itu, kami mencoba untuk membuat suatu proyek dengan judul Sistem Pendeteksi Kebakaran dengan menggunakan sensor suhu dan sensor gas. Dalam menganalisa perancangan sistem pendeteksi kebakaran, maka akan dilakukan pengujian. Pengujian alat dilakukan untuk memastikan bahwa alat yang telah dibuat dapat berfungsi dengan baik dan dapat digunakan. Pada implementasi sistem, tahap di mana penerapan sistem otomatisasi ke objek yang sudah dirancang, dalam hal ini sistem pendeteksian kebakaran, dapat menggunakan sensor gas untuk mendeteksi kebocoran gas dan menggunakan sensor suhu untuk memonitoring suhu ruangan dan memonitoring adanya api. Pada implementasi perangkat keras, dalam proses instalasi ini akan dilakukan proses penghubungan seluruh perangkat keras sehingga tercipta sebuah rangkaian. Adapun perangkat keras yang digunakan untuk memenuhi kriteria dalam pengembangan sistem sebagai berikut. Pertama ada LCD 16x2 L2C. Dengan penampilan LCD 16x2 L2C ini, user dapat melihat atau memantau keadaan sensor ataupun keadaan jalannya program. Penampil LCD 16x2 L2C ini bisa dihubungkan dengan microcontroller apa saja. Yang kedua adalah sensor gas. Sensor ini biasa digunakan untuk mendeteksi kebocoran gas baik di rumah maupun di industri. Gas yang dapat dideteksi diantaranya LPG, ibutane, propane, metane, alkohol, hidrogen, dan smog. Yang ketiga ada sensor suhu. Sensor LM35 ini berfungsi sebagai pengubah dari besaran PC suhu ke besaran tegangan yang memiliki koefisien sebesar 10 mV per derajat Celcius, yang berarti bahwa kenaikan suhu 1 derajat Celcius maka akan terjadi kenaikan tegangan sebesar 10 mV. Yang keempat ada LED RGB. LED RGB adalah sebuah LED yang dapat mengeluarkan perpaduan warna red atau merah, green atau hijau, dan blue atau biru. LED ini seperti LED biasa, memiliki anoda dan katoda, hanya saja terdapat 3 anoda. Tegangan yang dikeluarkan pada anoda-anoda inilah yang akan mempengaruhi warna nyala dari LED RGB.
Yang kelima adalah breadboard. Breadboard ini digunakan untuk membuat rangkaian elektronik sementara untuk tujuan uji coba atau prototipe. Kegunaan breadboard yaitu sebagai media penghantar atau konduktor listrik sekaligus tempat kabel jumper diletakkan. Yang keenam ada resistor 220 ohm dan resistor 220 kilo ohm. Resistor ini diciptakan dengan dua kutub yang berguna dalam menahan arus listrik apabila dialiri oleh tegangan listrik di antara kedua kutubnya. Yang ketujuh ada kabel jumper. Kegunaan kabel jumper ini adalah sebagai konduktor listrik untuk menyambungkan rangkaian listrik. Konektor yang ada pada ujung kabel terdiri atas dua jenis, yaitu konektor jantan atau male konektor dan konektor betina atau female konektor. Yang kedelapan ada buzzer. Buzzer elektronika adalah sebuah komponen elektronika yang dapat menghasilkan getaran suara berupa gelombang bunyi. Pada umumnya, buzzer elektronika ini sering digunakan karena penggunaannya yang cukup mudah, yaitu dengan memberikan tegangan input, maka buzzer elektronika akan menghasilkan getaran suara berupa gelombang bunyi yang dapat didengar manusia. Yang kesembilan, Arduino Uno. Fungsi Arduino Uno adalah untuk memudahkan penggunanya dalam mengendalikan komponen elektronika dengan program seperti LED, motor DC, relay, servo, modul, dan segala jenis sensor. Yang terakhir ada kabel USB. Kabel USB ini adalah kabel yang berfungsi untuk perangkat penyambung antara komputer dengan perangkat pembantu seperti kamera, pengeras suara, mouse, printer, dan Arduino Uno. Kemudian untuk implementasi perangkat lunak, sistem pendeteksi ini tidak akan berjalan jika tidak adanya perangkat lunak yang memadai. Perangkat lunak yang digunakan untuk implementasi sistem pendeteksian ini adalah Arduino IDE yang digunakan untuk mengedit, membuat, mengupload ke board yang ditentukan, dan mengcoding program tertentu. Kemudian pada hasil pembuatan alat, untuk mengetahui jalur yang dilalui agar alat dapat berjalan dengan lancar, dibutuhkan sebuah skema rangkaian elektronik. Adapun skema rangkaian elektronik yaitu sebagai berikut. Skema rangkaian elektronika ini dibuat menggunakan Tinkercad. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan oleh Niklatun Hasanah. Baik, melanjutkan presentasi sebelumnya. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai rangkaian pada Tinkercad untuk tugas sebesar proyek pendeteksi kebakaran dengan sensor suhu dan sensor asap atau sensor gas. Di sini kita menggunakan Arduino Uno R3, kemudian ada dua buah resistor 2,2 k ohm, ada resistor 220 ohm sebanyak 4 buah, kemudian ada sensor gas sebagai inputan dan sensor suhu juga sebagai inputan, kemudian ada LED RGB dan buzzer untuk output dari sensor gas dan sensor suhu,
yaitu berupa bunyi dan nyala lampu RGB. Kemudian di sini juga kita menggunakan LCD 16x2 untuk menampilkan kondisi ruangan. Ketika ruangan itu mengalami atau di ruangan itu terdapat gas bocor, ada api, ataupun ruangan tersebut aman. Kemudian sini untuk shortcode-nya ada include liquid crystal.h, yaitu untuk menggunakan berkode untuk LCD 16x2. Kemudian di sini ada untuk menyatakan pin digital yang terhubung ke RS, E, DP4, DP5, DP6, dan DP7. Kemudian ada sensor asap di pin A0, sensor suhu di pin A1, buzzer digital 11, LED merah digital 10, LED hijau digital 8, LED biru digital 9. Kemudian di sini di void setup-nya ada pin mode, yaitu untuk sensor asap sebagai input, kemudian pin mode untuk sensor suhu sebagai input juga. Kemudian ada pin mode LED merah sebagai output, LED biru sebagai output, dan LED hijau sebagai output. Dan di sini ada LCD 16x2 untuk menampilkan kondisi ruangan. Kemudian di void looping-nya analog read, besarnya reading adalah dari analog read temp sensor pin atau A1. Kemudian ada besarnya voltage sama dengan reading dikali 5. Kemudian ini untuk nilai voltage-nya dibagi 1024. Kemudian di sini ada float suhu. Voltage dikurangi 0,5 dikali 100, yaitu suhu sama dengan voltage dikurangi 0,5 dan dikali 100. Temperatur Celsius itu merupakan hasil pengukuran suhu dalam derajat Celcius. Kemudian di sini ada LED dot set kursor 0,0, itu mulai menulis LCD dari kolom 1 baris 1. Kemudian selanjutnya ada LCD dot print suhu untuk menuliskan besarnya suhu pada LCD. LCD dot print digresi untuk menulis digresi pada LCD. Smoke sensor value sama dengan analog read. Smoke sensor pin itu besarnya smoke sensor value didapat dari analog read smoke sensor pin atau A0. Di sini ada serial dot print suhu ruangan untuk menuliskan kata suhu ruangan pada serial monitor. Kemudian ada serial print suhu untuk menuliskan besarnya nilai suhu pada serial monitor. Serial print digresi untuk menuliskan digresi pada serial monitor. Ada smoke detect untuk menuliskan smoke detect atau pada serial monitor. Kemudian ada serial print smoke sensor value untuk menuliskan besarnya smoke sensor value pada serial monitor. Float temperatur F, yaitu suhu dikali 9 dibagi 5 ditambah 32. Ini untuk mengkonversi suhu ke derajat Fahrenheit. Serial.print temperatur F, serial.print degree F. Selanjutnya, smoke sensor value lebih dari 450, suhu
gas terdeteksi itu lebih dari sama dengan 450 dan suhunya lebih dari 70 derajat Celcius. Untuk LCD, set kursor 0,1, mulai menulis LCD pada kolom 1 baris 2. LCD print, awas gas, yaitu untuk menulis awas gas atau awas ada api pada LCD. Tone buzzer 1000,200 itu untuk membuat buzzer berbunyi dengan frekuensi 1000 selama 200 milisecond. LEDR besarnya 225, LED G0, LED B0. Kemudian untuk smoke sensor value lebih dari 450 dan suhunya kurang dari sama dengan 70. Jadi jika gas terdeteksi, maka smoke sensornya lebih dari sama dengan 450 dan suhunya kurang dari 70 derajat Celcius. LCD dot set kursor 0,1 itu untuk mulai menulis LCD pada kolom 1 baris 2. LCD print gas bocor, untuk menulis gas bocor ada LCD. Kemudian buzzer 200,200 itu untuk membuat buzzer berbunyi dengan frekuensi 200 selama 200 milisecond. Kemudian ada analog write LEDR 225 untuk LEDR yang besarnya 225, LED G 225 dan LED B besarnya 0. Kemudian untuk saat smoke sensor value itu kurang dari 450 dan suhunya kurang dari sama dengan 70. Ini untuk jika gas terdeteksi itu lebih dari 450 dan suhunya kurang dari sama dengan 70 derajat Celcius. Maksudnya ini tuh jika gasnya kurang dari 450 dan suhunya kurang dari sama dengan 70 derajat Celcius, maka LCD akan menuliskan menampilkan ruangan aman. Nah, di sini LCD print ruangan aman, menulis ruangan aman pada LCD. Analog write LEDR-nya 0, LED G225 dan LED B0. Smoke sensor value kurang dari 450 dan suhu lebih dari 70. Jika ada gas terdeteksi, LCD set kursor 0,1 itu untuk mulai menulis LCD pada kolom 1 baris 2. LCD print awas api itu untuk menulis awas api pada LCD. Dan buzzer 200,200 itu untuk membunyikan buzzer dengan frekuensi 200 selama 200 milisecond. Analog write LEDR 225, analog write LED-nya 225 dan LED-B-nya 0. Kemudian di sini ada delay 100 untuk mendelay selama 100 milisecond. Oke, sekarang kita start simulasi aja. Nah, di sini di LCD tertera bahwa ruangan aman. Berarti suhunya di bawah 70 derajat Celcius dan smoke
sensornya masih aman. Kita coba untuk sensor suhunya, kita naikkan. Saat sensor suhu dinaikkan, maka buzzer akan berbunyi dan lampu RGB menyala. Itu menandakan bahwa ruangan suhunya tidak normal atau berkemungkinan adanya api. Kemudian untuk sensor gas, ketika ada gas bocor di sekitar, maka buzzer akan menyala dan akan berbunyi dan lampu RGB pun akan menyala. Itu menandakan ada gas bocor di sekitar ruangan. Setelah dibuat skema rangkaian elektronika, maka hal itu harus diimplementasikan secara real agar alat dapat digunakan sebagaimana mestinya. Gambar di bawah ini merupakan hasil dari alat yang dibuat berdasarkan skema rangkaian elektronika di atas. Untuk menghemat biaya, maka kita membeli breadboard yang besar, dan untuk memanage kabel, kita menggunakan LCD L2C. Untuk penjelasan yang lebih lengkap akan dijelaskan oleh Panggi Dwi Alamsyah. Oke, setelah kita rangkai, implementasikan ke Arduino dan merangkai kabel dan menyusunnya sesuai skema rangkaian yang dijelaskan oleh Nilatun. Lanjut ke kode pemrogramannya. Bersama di sini kita menginstalisasi library untuk komunikasi L2SC-nya, include where. Yang kedua ada library liquid crystal L2C untuk modul L2C. Untuk modul L2C LCD-nya. Nah, lalu kita mengdigitalisasi liquid crystal L2C LCD dengan port 0x27 16,2. Artinya kurang lebih di dalam LCD-nya tuh ukurannya 16x2. Lalu ada intergel smoke sensor pin pada port A00. Terus intergel temper sensor pin berada di A2 temperatur sensor. Lalu internet buzzer sama dengan 11, buzzernya di digital di port ke-11. Yang terakhir intergel TMP. Yang selanjutnya ada instalisasi untuk lampu LED-nya. Untuk LED red berada di port 10, yang green ada di port ke-8 dan yang blue ada di port ke-9. Lanjut, stop ini sel begin. Nah, di sini untuk menampilkan bukan menampilkan tapi menginputkan sensor-sensor mendeteksi atau enggaknya. Pin mode smoke sensor input, selanjutnya ada temperatur sensor input, selanjutnya ada LED red output, dan ada LED blue, green untuk outputnya. Nah, di sini kita menginstalisasi lagi untuk menampilkan di dalam LCD-nya LCD init, LCD backlight, LCD set cursor, LCD set cursor 01, LCD clear untuk membersihkan, dan LCD set cursor. Selanjutnya ada perulangan yang dimana untuk memulai program ini, yang pertama akan menuliskan dari 0,0 dan LCD pada besaran temperatur yang diinputkan oleh sensor LM35-nya. Lalu akan ditampilkan oleh LCD L2C-nya
di belakangnya terdapat derajat Celcius, berarti berapa derajat gitu. Untuk selanjutnya kita menginstalisasi rumus untuk mencari total jumlah suhunya. Selanjutnya ada serial print, serial print tempe, serial print smoke, serial print smoke sensor value. Di sini serial untuk menuliskan output yang ada di Arduino Uno di sini. Nah, selanjutnya terdapat if, di mana kondisi ini jika smoke sensor value atau nilai smoke sensor di atas 450 dan tempe di atas 80, maka pada LCD set kursor 01 akan menulis awas api dan gas. Jadi ketika suhu di atas 80 dan ada gas, maka akan menuliskan api dan gas dengan tune buzzer 200, delaynya 200 untuk suaranya, dan untuk warna analog rate LED rate 225, berarti berwarna merah, berganti berwarna merah. Selanjutnya LCIF smoke sensor jika di bawah 450 dan temperatur di atas 80 akan menuliskan awas api. Selanjutnya LCIF smoke sensor di atas 450 dan temperatur di bawah 80, maka akan menuliskan pada LCD gas bocor. Selanjutnya ada LC, jika kondisi di atas tidak sesuai, maka akan menuliskan ruangan aman dan lampu berwarna hijau green. Nah, untuk mencobanya kita lewat monitoring dulu terlebih dahulu. Nah, di sini outputnya ruangan aman dengan suhu 76 dan smoke value-nya atau nilainya sebesar 260. Nah, ketika suhu dipanaskan, suhu di atas 80 dan ada gas, akan menampilkan api dan gas bocor. Ruangan kembali aman. Untuk mengetes suhunya, kita bisa dekatkan api ke sensor LM35-nya. Maka akan menuliskan awas api. Nah, di sini karena apinya lumayan besar jadi belum bisa turun. Tunggu. Nah, suhunya di bawah 80, airnya turun juga. Nah, untuk tes gasnya, akan menampilkan gas bocor dan value-nya sekitar 570-an. Nah, ini hanya serial monitoringnya aja, untuk kurang lebih untuk memastikan nanti di LCD L2C-nya. Nah, untuk menampilkan di monitor serial monitor tuh cukup menambahkan input, bukan output, codingan serial print, lalu yang di atasnya disamain aja seperti LCD print gas bocor, lalu diganti serial print gas bocor. Selanjutnya kita untuk rangkaiannya kita menggunakan satu buah Arduino Uno. Di sini juga menggunakan satu resistor menggunakan hambatan sebesar 2,20 ohm. Selanjutnya juga menggunakan resistor sebesar 220 ohm untuk penghambatan lampu RGB-nya. Di sini kita menggunakan dua inputan, yaitu menggunakan satu inputan sensor gas dengan MQ02 dan satu menggunakan
suhu LM35, dan untuk outputnya kita menggunakan satu buah lampu RGB dan satu buah buzzer, dan satu lagi dengan menggunakan LCD 16x2 L2C untuk menampilkan kondisi ruangan aman, ruangan terdapat gas, atau ruangan terdapat api. Nah, di sini menampilkan di mana suhu ruangan saat ini aman, di mana suhu sekarang kurang lebih sekitar 46 derajat Celcius. Nah, untuk mencoba, kita coba terlebih dahulu sensor gasnya. Jika terdapat gas, maka LCD akan menampilkan gas bocor. Lalu untuk buzzer dan lampu RGB-nya juga berganti warna dan buzzernya juga berbunyi. Nah, untuk pengetesan suhu, sensor suhunya kita mau panaskan dulu sensornya terlebih dahulu, yang dimana sebelum dipanaskan suhu ruangan sekitar 54 derajat Celcius, berarti menandakan ruangan aman. Selanjutnya kita panaskan. Ketika dipanaskan, sensor di dalam LCD akan menampilkan naik, yang dimana akan menampilkan awas api. Karena di codingan kami atau program kami, jika suhu di atas 80 derajat Celcius, maka akan membunyikan alarm buzzer dan mengganti lampu RGB yang tadinya berwarna hijau menjadi warna merah. Selanjutnya, untuk kesimpulan saya kembalikan ke Nelly. Berdasarkan hasil pengujian yang sudah dilakukan, kita dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, sistem pendeteksi kebakaran yang diaplikasikan ini berguna agar dapat menghindari kelalaian sekaligus menghindari kerugian yang lebih besar yang mungkin saja bisa terjadi kapan saja. Tujuan dari diciptakan sistem pendeteksi kebakaran ini yaitu untuk meningkatkan keamanan dan mendapatkan kenyamanan. Yang kedua, sistem pendeteksi kebakaran ini dapat mengontrol 3 buah perangkat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada LED, yang kedua alarm buzzer, dan yang ketiga ada LCD. Demikian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.